Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Public Speaking dengan bertema Company Profile dari PT Jasa Raharja. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Ahmad Dhani Febriansyah dari kelas 44 2A37 dengan NIM 4420382, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda Romangun, tahun 2021. Oke, dimulai dengan latar belakang. PT Jasa Raharja Persero sebagai salah satu badan usaha milik negara BUMN. Di bawah Departemen Keuangan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Sebagai lembaga bidang asuransi sosial, PT Jasa Raharja Persero tak pernah berhenti memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Selain itu, PT Jasa Raharja juga melayani pembayaran klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas. Di dalam sejarahnya, sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda di Undang-Undang Nomor 86 1958, nasionalisasi perusahaan Belanda. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja, mulai 1 Januari 1965 PNK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan seluruh kekayaan, pegawai, dan segala utang piutang PNK Eka Karya dialihkan kepada PNK Jasa Raharja. Pada tahun 1970, PNK Jasa Raharja dirubah statusnya menjadi perusahaan umum atau bisa disebut dengan Perum Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor sekian tanggal 18 November tahun 1970. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 18 April 1984, nama perusahaan mengalami perubahan menjadi perusahaan perseroan atau bisa disebut Persero. Asuransi kerugian Jasa Raharja disingkat menjadi PT Jasa Raharja Persero. Sejak 1 Januari 1995, Jasa Raharja secara konsisten melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Berikut peraturan pelaksanaannya dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Berikut peraturan pelaksanaannya. Nanti itu akan dijelaskan di bawah, dan ini saya akan bacakan dulu tentang peraturan-peraturannya. Jasa Raharja pernah ditugaskan menjadi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha tambahan, yaitu dengan peraturan pemerintahan Nomor 34 Tahun 1978 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang pendirian perusahaan umum asuransi kerugian Jasa Raharja. Dengan peraturan tersebut, Jasa Raharja diperluas lingkup usahanya sehingga mencakup Surety Board. Lanjut. Jasa Raharja memperluas lagi kegiatan usahanya ke bidang asuransi non wajib yang meliputi asuransi kecelakaan diri atau AKD, asuransi kecelakaan diri dalam perjalanan AKDP, jaminan tambahan, dan lain sebagainya. Kegiatan usaha yang diperluas itu dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 1993. Dengan diperlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka perusahaan asuransi sosial dilarang melaksanakan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha dalam rangka melaksanakan undang-undang. Sebagai suatu perusahaan perasuransian yang termasuk kategori asuransi sosial, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 1994, Jasa Raharja tidak lagi melakukan kegiatan usaha surety bond dan asuransi non wajib, dan kembali hanya melaksanakan program asuransi sosial. Visi dari perusahaan PT Jasa Raharja itu yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Misi dari perusahaannya yaitu Catur Bakti Eka Karsa Jasa Raharja. 1. Bakti kepada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Bakti kepada negara dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta badan usaha milik negara. 3. Bakti kepada perusahaan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal dan kesinambungan perusahaan. Yang keempat, bakti kepada lingkungan dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Layanan yang ada di Jasa Raharja itu yaitu kehadiran PT Jasa Raharja ini Persero memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang tadi saya bilang
tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. UU Nomor 33 Tahun 1964, Nomor 17 Tahun 1965 tentang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang umum menjelaskan korban yang berhak santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri yang diakibatkan oleh penggunaan angkutan umum. Dan ini adalah contohnya seperti meninggal dunia di darat akan mendapat santunan sebanyak 50 juta. Apabila di udara meninggal dunia mendapat 50 juta juga, sama. Cacat yang di darat mendapat 50 juta, yang di udara sama juga 50 juta. Perawatan maksimal biasanya yang kita sampai meninggal yaitu hanya mendapat 20 juta dan yang di udara 25 juta. Penggantian biaya penguburan, nah ini biasanya yang mengurus ini ahli waris, tetapi ini sudah ditanggung oleh jasa raja. Biaya penguburan yaitu 4 juta dan udara juga 4 juta sama. Manfaat tambahan penggantian biaya P3K, ini alat yang dibutuhkan selama perawatan biasanya dihitung kembali, dan ini jasa raja memberikan 1 juta rupiah untuk yang di darat dan udara 1 juta rupiah juga. Manfaat tambahan penggantian biaya ambulans 500.000 dan udara juga 500.000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Nomor 18 Tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban kecelakaan. Dan santunannya ya seperti tadi, yaitu meninggal dunia 50 juta, cacat 50 juta juga, perawatan maksimalnya 20 juta. Perawatan ini di rumah sakit ya. Pergantian biaya penguburan tidak mempunyai ahli waris, yaitu hanya mendapat 4 juta. Manfaat tambahan dengan penggantian P3K, biaya pengobatan yaitu 1 juta. Manfaat tambahan penggantian biaya ambulan, pembawaan korban melalui ambulan yaitu diganti 500.000 oleh jasa raja. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang komponen profil dari PT Jasa Harja. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.